Lu pernah nggak sih lagi jalan sendirian di tempat sepi, terus tiba-tiba bulu kuduk lu berdiri? Bukan karena ada hantu beneran, tapi karena lu ngerasa ada sesuatu di udara. Sesuatu yang tua, rahasia, dan gak bisa dijelasin akal sehat. Nah, perasaan kayak gitu yang jadi bensin buat kita, manusia Indonesia, buat terus-terusan nyari tahu rahasia di balik sejarah Nusantara. Selama ini, kita sibuk sama Candi Borobudur, sama Trowulan, sama peninggalan yang udah jelas wujudnya. Tapi, ada satu rahasia yang terpendam, literally terpendam, yang kayaknya bikin semua arsitek dan arkeolog dunia garuk-garuk kepala. Namanya Gunung Padang. Gunung Padang. Kalau lu dengar namanya, lu mungkin mikir, palingan cuma tumpukan batu biasa. Nope, tempat ini dituduh-tuduh sebagai piramida tertua di dunia, jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir, bahkan lebih tua dari peradaban yang kita kenal. Dibilang usianya bisa nyentuh angka 25.000 tahun. Pertanyaannya, kenapa tumpukan batu di Cianjur, Jawa Barat ini bisa sebegitu hebohnya? Bukan cuma karena usia dan bentuknya, tapi karena ada yang ngaitin penemuan ini sama sesuatu yang lebih mistis, lebih Jawa kuno, yaitu sebuah ramalan. Ramalan itu punya judul nyentrik, di balik kain kafan. Ramalan ini klaimnya adalah nubuat kuno yang udah nulis semua detail soal Gunung Padang jauh sebelum Belanda datang, jauh sebelum kita lahir. Katanya, penemuan rahasia ini adalah sinyal kebangkitan Nusantara, sinyal datangnya Ratu Adil. Dan yang paling gila, konon ceritanya, deskripsi dalam ramalan kuno itu cocok beneran sama apa yang ditemukan para peneliti di bawah tanah Gunung Padang. Gue nggak bercanda. Kalau ramalan ini beneran ada, ini bukan lagi cocok logi ala-ala postingan Facebook. Ini artinya leluhur kita punya pengetahuan yang mind-blowing. Atau jangan-jangan mereka punya mesin waktu. Channel Tahu Nggak Sih Lu hari ini nggak akan ngebahas hantu. Kita akan ngebahas hantu paling nyeremin buat sejarawan. Fakta yang terdistorsi oleh mitos. Oke, sebelum kita masuk ke kain kafannya, kita wajib kenalan dulu sama bintang utamanya, Gunung Padang. Tempat ini pertama kali dicatat sama arkeolog Belanda N.J. Krom di tahun 1914. Waktu itu cuma dianggap situs megalitik biasa. Megalitik itu artinya batu besar, tumpukan batu yang disusun sama manusia purba. Bayangin aja kayak proyek bangunan pertama manusia di Indonesia, tapi bahannya batu-batu kolomnar basalt yang bentuknya kayak pensil raksasa. Situsnya sendiri itu bertingkat, kayak punden berundak. Totalnya ada 5 teras. Kalau lu naik ke sana, lu akan ngerasa kayak naik tangga menuju langit. Puncaknya adalah tempat paling suci buat leluhur kita. Tapi, hebohnya bukan di atas tanah guys. Hebohnya itu di bawah tanah. Di tahun 2010-an, penelitian geolistrik dan georadar menunjukkan ada anomali. Artinya, ada sesuatu yang gak seharusnya ada di kedalaman sana. Ada rongga, ada struktur buatan manusia yang ukurannya masif banget. Ini yang bikin tim peneliti awal berani ngeklaim. Ini bukan cuma punden berundak, ini piramida yang terpendam. Piramida di Indonesia dari ribuan tahun lalu. Sekarang kita ke inti persoalannya. Ramalan di balik kain kafan. Di Indonesia, kita punya tradisi ramalan kuno yang kuat banget. Yang paling terkenal jelas Jangka Jayabaya. Nah, ramalan kain kafan ini sering banget digebyah uyah, disamain atau dibilang bagian dari naskah-naskah kuno Jawa lainnya. Inti dari nubuat ini biasanya ngomongin soal ini. Akan ada rahasia besar Nusantara yang terpendam selama ribuan tahun, ditutupi oleh kain kafan, yaitu tanah dan hutan. Rahasia ini, yang biasanya diartikan sebagai Gunung Padang, akan terbuka di masa yang kacau balau. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kebesaran leluhur dan menjadi penanda kembalinya tatanan yang adil di bawah pimpinan seorang Satria Piningit atau Ratu Adil. Tapi tahu nggak sih lu, di sini letak plot twist pertama. Gue udah coba telusuri, dan lu juga bisa coba telusuri. Nama ramalan di balik kain kafan itu bukan nama naskah kuno resmi. Lu nggak akan nemuin naskah manuskrip yang judulnya persis kayak gitu, yang ditulis di zaman Majapahit atau Mataram. Analogi warung kopinya begini. Bayangin, Jangka Jayabaya itu kopi original, black coffee tanpa gula. Pahit, bahasanya metaforis, dan susah dimengerti. Nah, ramalan kain kafan ini adalah kopi susu kekinian, yang udah ditambahin banyak pemanis, sirup, dan topping.
Masyarakat spiritualis dan esoterus itu punya kebiasaan menyintesis atau menggabungkan fragmen-fragmen naskah kuno yang berbeda, lalu merangkainya jadi satu cerita utuh yang relevan dengan fenomena kekinian. Tujuannya mulia, menyemangati bangsa. Tapi akibatnya, ramalan ini jadi tidak tertulis secara resmi. Kenapa sih ramalan kuno, mau dari Jayabaya, Nostradamus, atau suku Maya, selalu terasa cocok begitu ada kejadian besar? Jawabannya ada di konsep psikologi yang namanya confirmation bias dan vagueness. Coba kita breakdown. Apa yang bikin ramalan kain kafan ini cocok dengan Gunung Padang? 1. Vagueness. Ramalan kuno sering menggunakan bahasa metaforis yang ambigu. Misalnya, mereka nggak pernah bilang, nanti di Bukit Berundak sebelah barat daya Cianjur akan ditemukan struktur dari batu basalt. Nggak. Mereka bilangnya, rahasia besar akan terangkat dari perut bumi, tertutup oleh lumpur, disaksikan oleh generasi yang bingung. Kalimat kayak gini bisa cocok sama Gunung Padang, bisa cocok sama kapal karam purba, bisa cocok sama penemuan tambang emas baru. Retroactive fitting, ini adalah intinya. Kita baru mencari ramalan setelah penemuan heboh terjadi. Bukan ramalan yang memprediksi, tapi penemuan yang menciptakan kebutuhan akan ramalan. Begitu Gunung Padang heboh, orang-orang langsung obrak-abrik memori kolektif atau naskah spiritual untuk mencari teks yang paling mirip. Dan voila, lahirlah narasi kain kafan sebagai master key untuk membukanya. Studi kasusnya bukan cuma di Indonesia, guys. Nostradamus bilang kota api akan terbang ke angkasa. Dulu dibilang cocok sama komet, sekarang cocok sama pesawat. Ramalannya nggak berubah, tapi interpretasi kita yang fleksibel menyesuaikan zaman. Konflik sejati di Gunung Padang itu bukan antara yang percaya ramalan dengan yang percaya arkeologi. Konflik sejatinya adalah antara dua kubu ilmuwan yang punya data C14 yang sama-sama kuat, tapi interpretasinya beda 180 derajat. Tim peneliti yang pro-piramida, berdasarkan data karbon dari material organik di kedalaman, mengklaim bahwa lapisan terdalam struktur itu usianya mencapai 16.000 hingga 25.000 tahun sebelum Masehi. Tapi, kubu arkeolog dan geolog konservatif lainnya menolak data itu mentah-mentah. Kenapa? Karena mereka bilang, data C14 itu didapat dari material organik yang ada di antara batuan. Material organik itu bisa saja terbawa ke bawah tanah secara alami oleh air atau rembesan. Atau bisa jadi itu hanya material yang menutupi batuan alam. Struktur di bawahnya, kata mereka, bisa jadi hanya formasi geologi alamiah yang diperkuat di bagian permukaannya oleh manusia yang datang belakangan, misalnya 2.500 tahun yang lalu. Lalu, apa dampaknya ramalan di balik kain kafan ini? Dampaknya itu sangat nyata, terutama di tingkat kebijakan. Begitu narasi mistis spiritual ini naik, ia langsung menyentuh sentimen nasionalisme dan spiritualitas Indonesia yang kental. Proyek penelitian Gunung Padang itu jadi proyek nasional yang didukung oleh elit politik. Karena janji membuktikan kebesaran leluhur dan janji datangnya Ratu Adil itu adalah narasi yang kuat. Arkeologi adalah proses yang sangat lambat, hati-hati, dan metodologis. Tapi, ketika ramalan udah jadi hype nasional, yang terjadi adalah tekanan untuk menggali cepat dan menemukan sesuatu yang spektakuler untuk memvalidasi narasi spiritual dan politik. Ini bahaya, guys, karena proses penggalian yang terburu-buru bisa merusak konteks arkeologi selamanya. Setelah kita bedah, kita harus kembali ke pertanyaan awal. Ramalan di balik kain kafan itu cocok beneran nggak sih sama Gunung Padang? Jawabannya adalah iya, tapi tidak dengan cara yang lu pikirkan. Iya, cocok dalam konteks naratif spiritual. Gunung Padang memang rahasia besar yang terpendam, dan penemuannya memang sangat emosional bagi bangsa ini. Ia benar-benar bisa diibaratkan sebagai rahasia yang terangkat dari kain kafan tanah. Tapi tidak, ia tidak cocok dalam konteks ilmiah dan historis. Ramalan ini lebih merupakan produk kemauan kita untuk mencari validasi spiritual terhadap penemuan ilmiah yang spektakuler. Pada dasarnya, ramalan di balik kain kafan adalah cermin. Ketika kita menatap ke sana, kita melihat Gunung Padang bukan sebagai situs megalitik, tapi sebagai manifestasi dari harapan dan mimpi purba kita untuk menjadi bangsa yang agung. Ia adalah bumbu penyedap yang membuat penemuan ilmiah yang tadinya membosankan jadi cerita pengantar tidur yang paling epik. Gunung Padang tetaplah misteri terbesar yang kita punya. Mau lu percaya ramalan kuno, mau lu percaya data C14, satu hal yang pasti, ada sesuatu yang luar biasa di sana. Rahasia terbesarnya adalah kenapa kita, sebagai manusia modern, masih sangat butuh cerita mistis dan ramalan untuk memvalidasi kebesaran diri kita sendiri.
Apakah kebesaran Nusantara baru terasa nyata kalau sudah ada di dalam buku kuno? Atau jangan-jangan kebesaran itu justru ada di depan mata kita, menunggu kita gali dengan akal sehat dan semangat tanpa harus menunggu nubuatan? Pikirin itu guys. Komen di bawah, lu tim percaya ramalan atau tim percaya sekop dan karbon? Jangan lupa like dan subscribe channel Tahu Gak Sih Lu, karena masih banyak rahasia Nusantara yang menunggu untuk kita bongkar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap kepo.